Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini untuk berkat Tuhan yang luar biasa, membawa kita sehat, kuat, dan menikmati anugerah kehidupannya. Karena itu, mari bersama kita agungkan namanya, kita mengangkat pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami di hari yang baru saat ini. Karena itu bersyukurlah kami kepada-Mu. Karena itu kami pun terus memohon meminta kepada-Mu. Ketika bersama saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Perteguhkanlah iman percaya kami kembali kepada-Mu. Sehingga kami terus semakin dikuatkan. Sehingga terus mengalami pertumbuhan iman. Karena itu, hikmat yang Tuhan beri, biarlah akan terus mengarahkan kami semakin untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kami kepada-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dalam Mazmur 46, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Allah ada di tengah-tengah kota itu. Kota itu tidak akan goyah. Allah akan menolongnya pagi-pagi sekali. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tema perenungan kita di saat ini adalah Allah dalam kota tidak goncang. Saudara-saudara, kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, baik itu peristiwa alam, politik, ekonomi, bahkan hubungan pribadi bisa menguncang hati kita. Dunia ini seringkali terasa seperti sebuah kota yang sedang dilanda gempa. Kita sering merasa terancam, takut akan masa depan, dan bertanya-tanya bagaimana kita bisa teguh di tengah goncangan yang tidak terhindarkan. Dalam bagian perenungan kita di saat ini, kita diberikan penghiburan yang sangat dalam. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kotanya, yang meskipun dikelilingi ancaman, tetapi tidak akan goyah. Itu adalah gambaran indah tentang bagaimana Allah memberi perlindungan dan ketenangan kepada umatnya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, Allah hadir di tengah-tengah kota. Kota yang dimaksud di sini merujuk pada Yerusalem, tempat pusat penyembahan kepada Allah. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, kota ini juga bisa mewakili kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Allah tidak jauh dari kita. Dia hadir di tengah-tengah kita dalam setiap situasi, baik saat kita berada di puncak kemenangan atau tengah menghadapi cobaan berat. Tidak peduli seberapa goncangnya keadaan di sekitar kita, Tuhan tetap ada. Kehadirannya memberikan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ketika kita merasa dunia ini berantakan,
kita diingatkan bahwa Allah yang Maha Kuasa selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Allah yang menyertai kita dalam setiap langkah hidup, bahkan di tengah badai kehidupan kita tidak sendirian. Berikut dikatakan bahwa dalam ayat yang kelima, ayat selanjutnya dikatakan, kota itu tidak akan goyah. Walaupun ada banyak ancaman yang datang dari luar, kota itu tidak akan tergoncang. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sebuah janji yang indah. Ketika kita berada dalam perlindungan Allah, kita akan tetap teguh, tidak akan goyah oleh segala guncangan dunia. Pernahkah kita merasa seperti kota yang sedang goyah, rapuh, dan mudah terombang-ambing oleh segala peristiwa yang datang? Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa meskipun situasi di sekitar kita kacau, kita yang berada di dalam Tuhan tidak akan tergoncang. Allah adalah tempat perlindungan kita yang menjaga kita agar tetap teguh di tengah segala badai kehidupan. Seperti kota yang memiliki benteng kokoh yang melindunginya, kita juga dilindungi oleh tangan Allah yang kuat dan tidak tergoyahkan. Tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa meruntuhkan kota yang dilindungi oleh Tuhan. Berikut dikatakan bahwa Allah akan menolong pagi-pagi sekali. Ayat ini menegaskan bahwa inilah adalah gambaran tentang kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Pagi hari adalah awal dari segala sesuatu, dan ketika kita memulai hari-hari kita dengan Tuhan, kita bisa yakin bahwa Dia akan menolong kita sejak awal. Bukan hanya dalam keadaan darurat atau ketika kita sudah merasa kehabisan kekuatan, tetapi Tuhan siap menolong kita sejak pagi pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita mulai hari kita dengan menyadari kehadiran Allah yang siap menolong? Mengawali hari dengan Tuhan memberi ketenangan, karena kita tahu bahwa Dia akan ada bersama kita sepanjang hari itu. Yang berikut dikatakan dalam ayat yang ke-6, bahwa bangsa-bangsa mengemparkan, kerajaan-kerajaan goyah. Dunia ini memang penuh dengan kekacauan. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi seringkali mengancam stabilitas kita. Namun, meskipun kerajaan-kerajaan ini goyah, Allah tetap memegang kendali. Allah memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Suara Tuhan adalah suara yang lebih besar daripada segala keributan di dunia ini. Ketika Tuhan berbicara, segala sesuatu tunduk pada kuasanya. Di saat-saat kita merasa terguncang atau cemas akan dunia yang tidak pasti ini, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menenangkan segala kekacauan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat bagian firman Tuhan ini kita pun diingatkan, kita hidup di dunia yang tidak pasti, penuh dengan tantangan, dan seringkali merasa goyah. Namun, dalam Mazmur 46 ini, mengingatkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Seperti kota yang tidak goyah, kita yang berada dalam perlindungan Allah juga tidak akan tergoncang. Dia adalah penolong kita yang setia, yang selalu hadir dalam setiap waktu, bahkan di pagi hari yang baru. Jadi, saat dunia mengemparkan dan kita merasa terancam, mari kita ingat bahwa Allah yang Maha Kuasa tetap berada di tengah-tengah kita. Dia adalah tempat perlindungan kita, kota yang tidak goyah. Semoga kita selalu menemukan ketenangan dalam janji Tuhan ini dan hidup dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan tergoncang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dibekali lagi dengan firman yang terus membawa kami supaya tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam hidup yang akan kami jalani. Karena seperti apa kata firman, dalam segala hal apapun yang kami alami, dengan situasi yang mungkin tergoncang, tetapi satu hal yang harus kami imani bahwa Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan. Ia akan selalu membawa ketenangan dalam kehidupan kami sekalian. Maka dari itu kami akan percaya dalam segala tugas tanggung jawab pun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ketika kami akan beraktivitas dengan berbagai mata pencarian, profesi, pendidikan, usaha kami, Tuhanlah kiranya menolong kami semua, pribadi kami, keluarga kami masing-masing, dalam berbagai profesi yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan membawa kami untuk menuai dan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan untuk kami nikmati. Karena itu,
Kami terus memohon, meminta, biar Tuhan jaga dan lindungilah kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami pun senantiasa juga membawa dalam doa, untuk juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam pergumulan masalah. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong mereka, semakin dikuatkan dan dimampukan, sehingga berangsur-angsur ada pemulihan, ada berkat kesembuhan yang akan mereka nikmati. Dan kami pun mengucap syukur untuk hari pemberian-Mu di saat ini, maka kami akan percaya di sepanjang hari ini kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka inilah doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.